فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas syubhat yang ke-23 terkait pendalilan mereka dengan ayat yang dimaksud apa? Indahnya syukran. Baik, qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu. Nah, mereka berdalil dengan ayat ini. Bagaimana pendalilan mereka? Indaka Abdurrahman. Baik, ahsan. Di sini perintah untuk bergembira dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan agung rahmat dari Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti kita harus gembira dengan kelahiran beliau dan merayakan kelahirannya. Ini pendalilan mereka. Lalu bagaimana kita jawab syubhat tersebut? Indahnya Rifki. Baik. Nah, penafsiran mereka bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini penafsiran yang tidak didukung oleh penafsiran para ulama ahli tafsir. Karena mereka mufassirin menafsirkan fadlullah wa rahmatuh tidak keluar dari Al-Quran dan sunnah serta Islam. Semuanya berporos pada perkara ini. Nah, yaitu Islam, Quran dan sunnah. Sehingga pendalilan dengan ayat tidaklah benar. Kemudian sekarang kita masuk pada syubhat yang ke-24. Mereka-mereka yang membolehkan perayaan Maulid mengatakan innal ihtifala yab'atsu ala kathratis salati wa salamil maqlubin. Fi qawlihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya merayakan Maulid itu akan mendorong untuk banyak bersolawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dituntut dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, maka bersolawatlah kalian kepada Nabi tersebut dan berikanlah salam kepadanya.
Berarti dengan merayakan Maulid kita terdorong untuk menunaikan ayat ini, memperbanyak salawat dan salam. Ini alasan mereka. Maka kita jawab, al-jawabu ala hadhihi syubhati min wujuh. Jawaban untuk syubhat ini dari beberapa sisi. Dan ini penting, kawan. Kenapa? Karena syubhat yang berupa pendalilan dengan ayat ini betul-betul kita harus hati-hati. Nah, kenapa? Dalilnya Al-Quran. Dan kaidah pokok dalam membantah ahli bidah bahwasanya setiap dalil sahih yang mereka jadikan sebagai landasan atas kebid'ahan, nah, mesti padanya pendalilan yang keliru, penafsiran yang salah. Nah, maka butuh untuk apa? Untuk memahami sisi kesalahan atau sisi penerapan dalil tersebut. Nah, terkait ayat ini, ayat jelas kita diperintahkan untuk bersalawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana menjawab pendalilan mereka? Al-jawabu ala hadhihi syubhati min wujuh. Awalan, idza kana la yuzkaru sallallahu alaihi wasallam illa fi yaumi wiladati, fa bi'sat hadhihi al-aqidah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diingat, tidak disebut kecuali pada hari kelahirannya, maka itu sungguh seburuk-buruk keyakinan. Bersolawat cuma kalau pas hari lahirnya Nabi, salam pas hari lahirnya Nabi, ini seburuk-buruk keyakinan. Wa hadza jafa'un fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, fa aina da'wal mahabbah idzan. Dan ini bentuk jafa, bentuk apa? Perlakuan buruk terhadap hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau hanya diingat cuma pas hari ulang tahunnya dalam istilah mereka. Maka di mana pengakuan mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam jika demikian? Idza kana la yusalli alaihi illa fi lailatin min 360 wa 50 illa fi 356 lailah. Na'udzu billahi minal ghaflati was-sududi 'anil haqq. Jika tidak bersalawat kepada beliau kecuali pada satu malam saja dari 365 malam, maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kelalaian yang seperti ini dan minta perlindungan kepadanya dari terhalangi dari kebenaran. Nah, jelas ini merupakan apa? Merupakan bentuk tidak menunaikan hak beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian jawaban yang kedua, tsaniyan, as-salatu wa taslimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mustahabbun fi kulli waqtin. Kita katakan salawat dan salam itu disunnahkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap waktu. Nah, faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyrah. Siapa saja yang bersalawat atasku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat atasnya sebanyak 10 kali. Dan diingat kembali ya kawan, makna salawat dari Allah kepada hamba-hambanya. Allah bersalawat kepada Nabi kita dan Allah bersalawat kepada hamba-hambanya. Maksudnya apa? Abdullah Samid. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya ini di hadapan makhluk-makhluk yang dekat dengannya, yaitu di hadapan para malaikat. Berarti ketika kita bersalawat atas Nabi, mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, minimalnya,
maka Allah akan puji hamba ini 10 kali. Maka tentunya dorongan bagi kita untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dalam peringatan Maulid saja. Tsaniyan, antum ahdatstum fi sighatis salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kalian mengatakan bersalawat dan salam, ternyata kalian telah mengada-adakan lafaz salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian membuat-buat konteks baru, membuat-buat apa? Susunan dalam bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dari diri kalian sendiri. Jadi mengaku bersalawat dengan memperingati Maulid. Ternyata salawat yang mereka baca adalah salawat yang mereka karang-karang sendiri. Nah, redaksinya mereka buat sendiri. Contoh kan, ja'a fi Maulid Ad-Daibai fi safha 55. Ini maulid yang paling masyhur di kalangan mereka. Alfun sallu ala man kallamathul ghazalu Ahmad al-Mustafa al-Mukhtari Badril Kamali. 1000 ya, bersalawatlah kalian atas orang yang Al-Ghazal. Apa makna Al-Ghazal? Kijang-kijang ya, yang kijang berbicara kepadanya, yaitu Ahmad Al-Mustafa, yaitu Nabi kita Muhammad Al-Mustafa yang terpilih, Al-Mukhtar juga yang terpilih, Badril Kamali. Nah, bulan purnama yang sempurna. Ini salawat yang mubtada'ah, tidak ada dalam cara bersalat dengan alfun sallu. Wa fihi aidan fi safhah 78 alfun sallu ala tahan nabi man syaffa' li ummatihi insin wa janni. 1000 bersalawatlah atas Toha, dan nama Toha untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pun apa? Tidak sabit. Kita tidak menjumpai dalil yang sahih bahwasanya di antara nama Nabi kita Muhammad adalah Toha. Sebagian berdalil dengan ayat 6 di surat Toha. Di awal Toha, ini berarti nama Nabi kita Muhammad. Ini tidak kita dapati dalil yang menguatkannya. Demikian pula pada bait sebelumnya bahwasanya Ghazal, yaitu kijang, berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah ditulis dalam catatan kaki, lam yathbut anna al-ghazala kallamatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah dalil bahwasanya kijang berbicara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk menentukan yang seperti ini butuh dalil. Nah, untuk yang kedua, mereka juga mengatakan alfun sallu, 1000 bersalawatlah atas Tuhan Nabi, orang yang memberikan syafaat untuk umatnya baik kalangan manusia maupun jin. Wa jaa aidan fi safhah 85 alfun sallu ala nabiyyit tahami ala nabiyyit tihami Ahmadil Mustafa Syafi'il Anami. Nah, ini juga pakai alfun sallu, intinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi syafaat kepada seluruh manusia. Qala fa billahi alaikum man 'allamakum hadhihi sighah alfun sallu. Maka dengan nama Allah Subhanahu wa taala kami bertanya kepada kalian, siapa yang mengajari kalian konteks bersalawat yang seperti ini, alfun sallu? Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana. Katakanlah, apakah kalian memiliki ilmu tentang hal ini, maka keluarkanlah kepada kami. Dan mereka tidak akan bisa mendapatkan dalil, karena ini adalah redaksi salawat yang mereka ada-adakan sendiri. Berarti
Kalau mereka bersolawat, ternyata cara solawatnya saja sudah apa? Tata solawat bid'ah. Baik. Syubhat berikutnya yang ke-25. Yukhadhu min qawli sallallahu alaihi wasallam fi fadli yaumil jum'ati wa 'addi mazayahu wa fihi wulida Adam. Ini juga penting untuk dipahami ya kawan, syubhat ini. Kenapa? Karena pakai hadis. Oh, ada hadisnya. Nah, di sini diambil dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada keutamaan hari Jumat. Dan ketika Nabi menyebutkan keutamaan hari Jumat, di antara keutamaan hari Jumat disebutkan oleh Nabi wa fihi wulida Adam. Di antara kekhususan hari Jumat, pada hari Jumat tersebut dilahirkanlah Adam. Baik. Dan lafaz seperti ini juga aneh, fihi wulida Adam. Siapa yang melahirkan Adam? Nah, karena Adam makhluk yang pertama kali dari kalangan manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Manusia pertama kali Adam. Lafadznya fihi khuliqa Adam, di hari Jumat diciptakanlah Nabi Adam. Nah, di sini disebutkan kekhususan hari Jumat, tasyrifuz zaman alladzi thabata annahu miladu li ayyi nabiyyin minal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Pemuliaan suatu zaman yang sabit bahwasanya itu adalah hari kelahiran untuk nabi mana saja dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala alaihi salatu wassalam. Ini mereka berdalil dengan hari tersebut, akhwan. Disebutkan hari Jumat. Hari Jumat hari yang paling utama. Dengan alasan apa? Hari itu hari kelahiran Adam, katanya. Menunjukkan apa? Menunjukkan di sini hari kelahiran Nabi punya kekhususan, punya sisi kemuliaan. Nah, fa kaifa bil yaumil ladzi wulida fihi afdalun nabiyyin wa asyraful mursalin. Terus bagaimana dengan suatu hari yang dilahirkan padanya nabi yang paling utama dan rasul yang paling mulia? Tentu lebih berhak untuk diperingati. Nah, ini syubhatnya. Maka kita jawab, fadlu yaumil jum'ati tsabit. Memang keutamaan hari Jumat itu sah berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Bahkan hari Jumat adalah hari yang paling utama dalam sepekan. Wa Adam khuliqa yaumal jum'ati wa lam yulad fihi. Kita luruskan, Adam itu diciptakan pada hari Jumat dan tidak dilahirkan pada hari Jumat. Ja'a fi hadits Aus bin Aus At-Tsaqafi radhiyallahu anhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ati fihi khuliqa Adam. Dalam hadits Aus bin Aus At-Tsaqafi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya termasuk seutama-utama hari kalian adalah hari Jumat. Padanya diciptakan Adam. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Inna syari'ah allati 'azzamat yaumal jum'ati hiya nafsuha allati lam tu'azzim yauma maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan, sesungguhnya syariat yang mengagungkan hari Jumat itu juga yang tidak mengagungkan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat Islam ini datang dalil menunjukkan apa? Keagungan hari Jumat. Tapi juga bersama dengan demikian apa? Syariat pula yang apa? Yang menunjukkan bahwasanya hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diagungkan.
Sehingga kewajiban kita ya tunduk kepada apa yang ditetapkan dalam syariat. Fakana minha kullu dzalika an 'amdin wa qasdin wa lam yakun an sahwin wa nisyan. Dan masing-masing dari itu semua dalam syariat kita itu ditetapkan apa? Dengan sengaja dan memang atas suatu maksud yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bukan karena suatu kesalahan dan kelupaan, karena tidak mungkin kemudian karena Allah lupa atau karena Allah keliru tidak mengingatkan tentang keutamaan hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Tapi memang itu an amdin wa qasdin, dan ini harus diyakini oleh setiap muslim bahwasanya semua ketetapan keutamaan suatu perkara dan tidak ditetapkannya keutamaan suatu perkara itu memang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya dengan ilmunya dan padanya hikmah, bukan karena lupa atau lalai. Faqiyasu ma 'azzamathu syari'atu wa syara'at fihi ma syara'at ala ma lam tu'azzimhu syari'ah wa lam tashra' fihi syai'an min al-ibadat amrun balagha min al-qubhi ghayatah. Sehingga mengkiaskan perkara yang syariat ini mengagungkannya, dan syariat ini menetapkan padanya hal-hal yang telah disyariatkan atas suatu perkara yang tidak diagungkan oleh syariat dan tidak disyariatkan padanya sedikit pun dari ibadah-ibadah yang ada. Maka pengkiasan yang seperti ini merupakan perkara yang mencapai keburukan yang sangat, mencapai puncak apa? Keburukan. Paham? Kita tahu akhwan, syariat menetapkan keagungan kemuliaan hari Jumat. Dan juga kita tahu syariat tidak apa? Menetapkan keagungan hari lahirnya Nabi. Dan ini semua ditetapkan dengan apa? Dengan sengaja. Nah, dengan sengaja karena Allah Maha tahu. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak lupa. Allah tidak lalai. Seandainya padanya kemuliaan mesti akan ditetapkan, syariat itu mulia. Maka mengkiaskan suatu perkara yang diagungkan dalam syariat dengan perkara yang tidak diagungkan dalam syariat, ini jelas keburukan yang luar biasa. Demikian pula menetapkan pensyariatan suatu hal di hari-hari yang Allah agungkan dengan hari-hari yang lain yang tidak Allah agungkan, kemudian ditetapkan juga di situ ibadah khusus atas dasar qiyas tadi, maka ini juga merupakan kerusakan yang luar biasa. Wa minal fasadi muntahahu, perkara yang kerusakannya mencapai puncak. Wa minal butlani a'la darajatihi, dan kebatilan yang mencapai tingkat tertingginya. Karena kalau seperti ini akhwan, tatanan syariat akan rusak dengan apa? Sekedar kias-kias yang batil. Wa ayyu istidrakin ala syariati ba'da hadzal istidrak. Nah, protes yang mana terhadap syariat setelah protes yang seperti ini? Dalam artian ini kan ibarat memprotes, ingin apa? Mengkritisi syariat, menambahkan sesuatu di dalam syariat yang tidak ada, seakan-akan syariat tidak sempurna. Maka tidak ada yang lebih buruk dari seperti ini. Qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Telah sempurna sehingga tidak butuh untuk apa? Untuk kita istidrak, untuk kita apa? Memprotes, mengkritisi, menambah-nambahi. Bal inna nahya an takhsisi yaumil jum'ati alladhi khuliqa fihi adam bisiyamin aw qiyamin ats-tsabiti 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam.
la takhtassu lailatal jum'ati bi qiyamin min baini layali wa la takhussul jum'ati wa la takhussu al jum'ata di sini fi siyamin min bainil ayyami illa an yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum. Fa kaifa yu'khadhu minan nahyi al istihbab? Bahkan sungguhnya itu sungguhnya pelarangan dari mengkhususkan hari Jumat yang itu adalah notabene hari diciptakannya Adam dengan puasa atau dengan qiyamul lail, itu sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya ini bagus untuk jadikan khabar. Nah, jadikan khabar saja. Huwa tsabitu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih bagus. Nah, bal inna an-nahya an takhsisi yaumil jum'ati alladhi khuliqa fihi Adam bi siyamin aw qiyamin ats-tsabitu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Huwa tsabitu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pelarangan dari mengkhususkan hari Jumat dengan ibadah khusus seperti puasa dan qiyamul lail, itulah yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian khususkan malam Jumat dengan qiyamul lail dari malam-malam yang ada. Jadi kalau mau qiyamul lail cuma di malam Jumat, ini boleh enggak? Enggak boleh. Karena qiyamul lail di setiap malam. Enggak boleh kita mengkhususkan malam Jumat untuk qiyamul lail saja. Demikian pula jangan kalian mengkhususkan hari Jumat untuk puasa dan meninggalkan hari-hari yang lain. Di sini larangan mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa secara sendirian, Pak. Baik, makanya ketika istri Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satunya berpuasa di hari Jumat, Nabi bertanya, "Nah, asumti amsi, apakah kamu sudah puasa kemarin?" Dijawab tidak. Atasumina ghadan, kamu mau puasa besok hari? Dijawab juga tidak. Maka Nabi perintahkan untuk apa? Aftiri, berbukalah. Karena tidak boleh mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Dikecualikan illa an yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum, kecuali apabila hari Jumat itu bertepatan dengan apa? Dengan puasa yang salah seorang di antara kalian biasa berpuasa padanya. Misalnya seorang yang punya rutinitas puasa apa? Puasa Daud. Mesti dalam 2 pekan mesti ada ketemu hari Jumat. Taib, mesti ada ketemu hari Jumat. Mungkin pekan ini tidak ketemu, tapi pekan depan akan bertemu dengan hari Jumat saat berpuasa. Demikian pula misalnya dia biasa berpuasa hari Asyura dan saat itu bertepatan dengan hari Jumat, maka tidak apa-apa berpuasa hari Jumat. Kenapa? Karena berpuasanya bukan karena Jumatnya, tapi karena apa? Kebiasaan dia berpuasa. Nah, apakah karena puasa Daud atau karena hari itu bertepatan hari-hari yang utama seperti Asyura atau Arafah atau yang lain. Baik, maka bagaimana diambil dari pelarangan ini kesunahan? Maksudnya apa? Dari hadits ini kita tidak boleh mengkhususkan hari Jumat dengan suatu ibadah tertentu yang tidak datang dalam syariat. Maka bagaimana kemudian diambil dari larangan itu, malah kemudian mereka mengatakan disunahkan untuk mengadakan ibadah khusus pada hari yang di situ dilahirkan Nabi. Baik, berarti inti untuk syubhat yang ke-25 ini apaan? Mereka berdalil dengan apa? Hari Jumat kan hari utama. Di antara bentuk keutamaannya karena di situ hari kelahiran Adam. Maka berarti hari kelahiran Nabi lebih utama lagi untuk kita khususkan dengan suatu ibadah. Maka kita katakan, memang hari Jumat itu hari utama berdasarkan dalil-dalil, dan bertepatan hari itu juga apa? Di antara
khususan hari Jumat itu hari bertepatan dengan penciptaan Adam, bukan kelahiran Adam. Dan dalam syariat kita memang telah datang pengagungan hari Jumat, tapi tidak datang pengagungan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak boleh mengkiaskan dalam menetapkan keagungan dan kemuliaan suatu hari dibandingkan hari-hari yang lain tanpa dalil. Kemudian hari Jumat yang ada padanya kemuliaan itu pun padanya pelarangan mengkhususkan dengan ibadah tertentu seperti puasa dan qiyamul lail. Maka bagaimana kok malah diambil dari yang seperti ini, disunnahkannya mengkhususkan ibadah-ibadah tertentu pada hari-hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syubhat berikutnya, minal adillati ala masyru'iyatil maulid ta'zimun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam li yaumi maulidih. Nah, ini lebih banyak lagi ya kawan. Nah, ini harus kita pahami jawabannya. Baik, di antara dalil tentang disyariatkannya memperingati maulid adalah pengagungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap hari kelahiran beliau. Kama ja'a fil hadits an Abi Qatadah Al-Ansari, sebagaimana datang dalam hadits dari Abi Qatadah Al-Ansari. Apa itu? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumil itsnain. Haditsnya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin. Kemudian beliau menjawab, faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Pada hari Senin ini aku dilahirkan, dan pada hari Senin ini aku diberi wahyu. Baik. Wa hadza makna al-ihtifal bih. Dan ini adalah makna merayakannya. Nabi kan berpuasa hari Senin, Nabi merayakan. Ya kan, karena itulah hari kelahirannya. Gitu. Baik. Berarti ketika ditanya Nabi kok puasa hari Senin, kenapa? Hari ini hari aku dilahirkan. Nah, mereka ambil dari situ pendalilan, berarti Nabi merayakan. Ini menurut mereka. Nanti kita akan tahu jawabannya bagaimana. Wal makna mawjudun sawa'un kana dzalika bisyamin aw it'amit ta'am. Dan makna perayaan itu tetap ada, apakah bentuk perayaan itu dengan puasa ataukah dengan memberi makan orang, ijtima'in ala dzikrin am salatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa sama'i syama'ilihi syarifah. Ataukah dengan berkumpul-kumpul, memberi makan orang, berkumpul-kumpul untuk berzikir atau bersolat atas Nabi atau mendengarkan sifat-sifat yang mulia dari sifat-sifat beliau yang dibacakan. Karena intinya semuanya adalah merayakan kelahiran beliau. Nah, ini syubhatnya. Dan syubhat ini sangat banyak disebutkan dalam ceramah-ceramah mereka di perayaan-perayaan Maulid. Baik. Alasannya apa? Nabi berpuasa hari Senin untuk memperingati kelahiran beliau. Maka kita katakan jawabi an hadhihi syubhati min wujuh. Jawabanku atas syubhat ini dari beberapa sisi. Awalan, yang pertama, idza kana al-muradu min iqamatil maulid huwa syukrullah ta'ala ala ni'mati wiladati Rasul sallallahu alaihi wasallam fihi, fa innal ma'qula wal manqula yuhattimu an yakuna syukru min naw'in ma syakara ar-rasulu min naw'i ma syakara ar-rasulu rabbahu wa huwa as-shaum wa alaihi falasum kama sham. Baik. Jawaban pertama, apabila yang dimaksudkan dengan menegakkan perayaan Maulid ini adalah kesyukuran kepada Allah atas kelahiran, atas nikmat kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari itu, pada hari Senin.
Maka tentunya yang masuk akal dan yang datang dalil padanya, ya. Perkara yang masuk akal dan dalil telah mengharuskan untuk bentuk kesyukuran itu juga sejenis dengan cara bersyukurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Rabb-Nya, yaitu dengan apa? Dengan puasa. Paham? Maka berdasarkan hal ini, maka hendaknya kita puasa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa. Karena Nabi, ketika ditanya puasa hari Senin, beliau mengatakan ini hari aku dilahirkan. Baik. Ghaira anna arbabal mawalidi la yasumuna, hanya saja orang-orang yang senang merayakan maulid ini mereka tidak berpuasa padanya. Baik. Bagaimana puasa? Makan enak-enak, ya kan? Lianna siyama fihi muqawamatun lin nafsi bihirmaniha min ladzatit ta'ami wasyarab wa hum la yuriduna dzalik. Karena puasa pada hari itu bertentangan dengan hawa nafsu, ya. Taib, dengan apa? Dengan mengharamkannya dari nikmatnya makanan dan minuman, dan mereka tidak suka itu. Taib, fata'arada al-ghardan, sehingga bertentangan dua tujuan. Dua tujuan apa? Ya bentuk syukur, kalau mau mencontoh Nabi syukurnya kan dengan puasa. Tapi mereka apa? Ingin makan-makan. Nah, dua tujuan bertentangan. Fa'atharu ma yuhibbuna ala ma yuhibbullah. Maka mereka pun mengedepankan apa yang mereka sukai atas yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Nah, kalau mereka jujur, maka harusnya mencontoh Nabi dengan berpuasa, bukan malah berpesta pora. Wa hiya zallatun 'inda dzawil basairi wan nuha, dan tentunya ini adalah bentuk ketergelinciran yang jelas dalam memahami di sisi orang-orang yang memiliki pandangan dan akal yang sehat. Wa yuwaddihu dzalik anna ba'da arbabil mawalidi nassa ala karahati shaumi yaumil itsnain al-muwafiqi al-thaniya ashar min Rabi'il Awal bihujjatin annahu 'idun min a'yadil muslimin. Ini saking parahnya. Baik. Dan yang menjelaskan hal itu bahwasanya sebagian para penebar syubhat tentang apa? Perayaan Maulid. Orang-orang yang suka merayakan perayaan Maulid dari gembong-gembongnya, dari pemimpin-pemimpinnya telah menegaskan tentang makruhnya puasa pada hari Senin apabila bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Ya, sampai sedemikian akhwan. Karena kalau pas 12 Rabiul Awal kok hari Senin kemudian puasa makruh katanya. Ya, enggak makan-makan. Nah, dengan alasan ini adalah hari Id, hari raya dari hari-hari raya kaum muslimin. Tapi kalau yang bilang habibnya atau syekhnya atau kiainya mesti akan dituruti seperti itu, mengubah syariat. Padahal jelas tetap disunnahkan hari Senin walaupun bertepatan dengan 12 Rabiul Awal untuk berpuasa sunnah hari Senin. Ini jawaban yang pertama. Berarti intinya jawaban yang pertama, kalau memang ngakunya itu syukur atas kelahiran Nabi, maka wujudkan kesyukuran sebagaimana Nabi bersyukur dengan apa? Berpuasa. Tapi nyatanya tidak. Ya sudah terbantah dengan fakta pengamalan mereka sendiri. Tsaniyan, yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasum yauma wiladati wa huwa al-yaum tsani asyar min Rabiul Awal in sahha annahu kadzalik. Kemudian kita katakan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak berpuasa pada hari kelahirannya, yaitu hari 12 Rabiul Awal apabila memang benar riwayat tersebut. Nabi seandainya benar hari lahirnya 12 Rabiul Awal, Nabi tidak berpuasa pada hari kelahirannya. Wa innama shama yaumal itsnain alladhi yatakarraru maji'uhu fi kulli syahrin 4 marratin aw aktar. Hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa
pada hari Senin, bukan bertepatan dengan apa? Setahun sekali. Kalau yang inginkan adalah berpuasa pada hari kelahiran, maka tentunya akan berpuasa setahun sekali. Apakah itu hari Senin, Selasa atau yang lain, yang penting tanggalnya sama, ya kan? Nah ini. Tapi yang dilakukan oleh Nabi adalah berpuasa pada hari Senin, yang hari itu datangnya terulang-ulang di setiap bulan 4 kali atau lebih. Wa bina'an 'ala hadza fa takhsisu yaumil tsani 'ashar min Rabiul Awwal bi'amalin ma duna yaumil itsnaini min kulli usbu' yu'tabaru istidrakan 'ala syar'i wa tashihan li'amalihi wa ma aqbaha hadza in kana wal 'iyadu billah. Maka dibangun di atas hal ini berarti pengkhususan hari tanggal 12 Rabiul Awal dengan amalan tertentu, bi'amalin ma, ya, dengan amalan tertentu. Baik. Bukan pada setiap hari Senin di setiap pekan. Tapi apa? Yang dijadikan adalah pengkhususan 12 Rabiul Awalnya, bukan hari Seninnya. Jadi berarti pengkhususan hari 12 Rabiul Awal dengan amalan tertentu, bukan hari Senin pada setiap pekannya, ini masuk kategori istidrak terhadap syariat. Bentuk apa? Protes dan upaya apa? Mengkritisi dan ingin apa? Seakan-akan memasukkan sesuatu yang kurang. Dan suatu bentuk apa? Pembenaran atas amalan Nabi. Seakan-akan apa? Nabi, kamu amalannya salah harusnya, ya, pada tanggal 12 Rabiul Awal bukan hari Seninnya, karena hari lahirnya kan 12 Rabiul Awal menurut mereka. Dan sungguh betapa buruknya hal ini apabila memang betul-betul ada. Wal'iyadzubillah. Berarti inti jawaban kedua, kawan, tayyib, pelurusan bahwasanya Nabi tidak berpuasa pada hari kelahiran beliau, tapi berpuasanya Nabi hari Senin, yang itu terulang-ulang setiap bulannya 4 kali atau lebih. Baik. Maka pengkhususan 12 Rabiul Awal di setiap tahun dengan amalan tertentu, yang itu bukan hari Senin, ya, maka ini tentunya bentuk istidrak atas syariat. Kemudian yang ketiga, untuk kita luruskan tentang puasa hari Senin ini. Tsalitsan, inna siyama yaumil itsnain lahu khususiyatun ukhra idhafatan ila ma dzukira fil hadits alladzi istanadu ilaih. Sesungguhnya puasa hari Senin itu memiliki kekhususan yang lain, ditambahkan atas perkara yang telah disebutkan dalam hadits yang mereka jadikan sandaran, yaitu apa? Fadzalika yaumun tu'radu fihi al-a'mal, yaitu bahwasanya hari Senin merupakan hari yang di situ dipampangkan amalan-amalan untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan diangkat dihadapkan kepada Allah pada hari Senin, kama tu'radu yaumal khamis, sebagaimana itu apa? Dipampangkan, dihadapkan kepada Allah pada hari Kamis. Nah, diangkatnya amalan dalam setiap pekan 2 kali, hari Senin dan hari Kamis. Pada daban Nabi sallallahu alaihi wasallam saumah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong umatnya untuk berpuasa pada hari itu. Kama jaa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Rawahu Ahmad wa ashabu sunan illa Ibnu Majah. Dalam hadits Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amalan-amalan itu dihadapkan kepada Allah pada hari Senin dan Khamis. Maka aku suka untuk amalanku itu dihadapkan kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa. Nah, dan haditsnya sahih, disahihkan oleh Syalbani dalam Al-Irwa.
Dan dalam hadits rawahu Ibnu Majah bitamamihi bilaf kana yasumul itsnain wal khamis duna ardil a'mal. Dalam riwayat Ibnu Abbas ada penjelasan Nabi berpuasa pada hari Senin dan Kamis, cuman tidak ada di situ penyebutan tentang apa? Dipampangkannya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Falam yakun ad-da'i ila hadha as-shaum likaunihi yauma wiladatihi fahas. Sehingga tidak ada dorongan atau sehingga bukanlah dorongan untuk berpuasa pada hari ini dikarenakan itu adalah hari kelahiran beliau saja. Ini juga penting. Jadi dorongan berpuasa hari Senin bukan karena itu hari lahirnya Nabi saja. Terus karena apa? Bal li ajri annal a'mala tu'radu fihi ma wa annahu yaumun unzila alaihi fi. Tapi karena apa? Amalan-amalan dihadapkan kepada Allah pada hari tersebut dan juga karena hari itu adalah hari yang Nabi diturunkan wahyu kepadanya. Nah, hari turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali dulu. Baik, berarti apa? Penggabungan dari tiga hikmah ini. Ini menunjukkan bahwasanya penekanannya bukan apa? Karena itu adalah hari lahirnya Nabi, maka Nabi berpuasa. Baik. Makanya pendalilan dengan hadis ini juga untuk berpuasa yang namanya puasa weton. Dalam istilah Jawa ya kawan, puasa weton yaitu puasa hari keluarnya seseorang dari perut ibunya, hari lahirnya. Makanya weton dari dari perut. Ini juga apa? Puasa yang mubtada, puasa bid'ah. Baik. Kalau ingin berpuasa, puasa Senin dan Kamis. Itu yang sunnah. Adapun puasa hari kelahiran masing-masing, ini tidak ada dalilnya. Buktinya apa? Buktinya para sahabat tidak mengambil pendalilan dari ini untuk apa? Untuk berpuasa di hari kelahiran masing-masing. Demikian pula tidak mengambil dari hadis ini untuk merayakan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berpuasa di hari tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang keempat, rabi'an. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam inda an shama yaum al-itsnain adhafa ila siyami ihtifalan kahtifali arbabil mawalid. Kemudian kita katakan, apakah Nabi ketika berpuasa di Senin menambahkan selain puasa dengan perayaan seperti perayaan mereka-mereka yang merayakan Maulid, min tajammu'atin wa madaiha wa anghamin, yang berupa perkumpulan-perkumpulan, kemudian apa? Madaih, yaitu pujian-pujian, dan angham, yaitu apa? Nyanyian-nyanyian, wa ta'amin wa syarab, kemudian makanan dan minuman. Al-jawabu la, jawabannya tidak. Nabi cuma puasa saja. Wa inna maktafa bisyami faqat, hanyalah Nabi mencukupkan dengan puasa saja. Idzan ala yakfil ummata maka fa nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian, tidakkah mencukupkan bagi umat ini perkara yang telah mencukupkan nabinya alaihi salatu wasallam? Tentu jawabannya apa? Iya, cukup, sebagaimana telah cukup bagi Nabi untuk berpuasa saja. Wa yas'uha ma wasi'ahu, dan merupakan kelonggaran, perkara yang luas bagi umat, perkara yang telah apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap longgar padanya dengan apa? Tidak mengadakan perayaan apapun di hari itu. Tentunya harusnya demikian. Kita apa? Juga apa? Nabi tidak merayakan, kita juga tidak usah merayakan. Wa hal yaqdiru aqilun ala an yaqula, apakah mungkin orang berakal untuk mengatakan tidak? Tidak cukup sebagaimana telah mencukupi Nabi. Ya. Tidak akan apa? Menjawab dengan tidak. Kecuali mereka-mereka yang sudah apa? Tercabut akalnya. Idzan falima iftiyat. Idzan falimal iftiyatu ala syar'i wa taqaddumu biziyadati alaihi. Jika demikian, terus kenapa ada apa? Pembangkangan terhadap syariat
dan mendahului dengan menambah-nambahi syariat, menerjunkan diri untuk memberikan tambahan-tambahan pada syariat. Kenapa? Wallahu yaqul wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Padahal Allah telah mengatakan, apa saja yang Rasul datang kepada kalian ambillah, dan apa saja yang beliau larang darinya maka berhentilah. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian dari hal-hal yang baru, karena sesungguhnya setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat. Seharusnya cukup. Berarti tentang puasa hari Senin sebagai syubhat ikhwan, ringkasnya bagaimana? Kita katakan kalau memang intinya adalah bersyukur atas kelahiran beliau, maka wujudkan kesyukuran sebagaimana syukurnya Nabi, yaitu apa? Dengan berpuasa. Baik, berpuasa pada hari Senin, sudah. Puasa saja pada hari Senin kalau mau bersyukur atas lahirnya Nabi. Kemudian yang kedua, Rasul tidak berpuasa pada hari kelahirannya yang itu tanggal 12 Rabiul Awal menurut mereka, tapi berpuasa pada hari Senin yang terulang-ulang setiap bulan 4 kali atau lebih. Maka kalau kalian berpuasanya pada 12 Rabiul Awal, jelas menyelisih apa yang dicontohkan oleh Rasul, tidak sesuai, sehingga tidak sesuai dalil dengan pengamalan. Yang kedua, puasa hari Senin itu bukan karena kelahiran Nabi saja, tapi ada hikmah-hikmah yang lain. Karena hari itu hari dihadapkannya amalan kepada Allah, dan karena hari itu hari diturunkannya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, Nabi ketika berpuasa hari Senin tidak menambahkan hal-hal yang lain seperti perayaan-perayaan yang mereka lakukan. Maka harusnya mencukupkan dengan apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan diri dengannya. Kalau kita betul-betul berakal dan ingin mencontoh beliau alaihi salatu wassalam. Baik. Ini beberapa syubhat kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta